Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Lindsay Gunawan, saya dari kelas 11 MIPA 1 nomor absen 15. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai hukum Bernoulli. Apa itu hukum Bernoulli? Sebelumnya, saya ingin memaparkan terlebih dahulu apa saja yang akan kita bahas pada materi hukum Bernoulli ini. Baiklah, yang pertama ada sejarah latar belakang Bernoulli. Kedua, ada fenomena penemuan konsep Bernoulli, dan yang ketiga, persamaan Bernoulli, dan yang keempat atau yang terakhir adalah penerapan hukum Bernoulli pada era modern. Demikian, mari kita simak penjelasan berikut. Jadi pada bagian pertama, sejarah latar belakang Bernoulli. Daniel Bernoulli adalah seorang matematikawan dan fisikawan Swiss. Salah satu pemikirannya yang penting dalam dunia fisika dalam persamaan Bernoulli pada tabung arus yang digunakan untuk pengukuran kecepatan aliran karena tekanan. Ia merupakan salah satu dari banyak matematikawan terkemuka dalam keluarga Bernoulli. Dia diingat karena aplikasi matematika untuk mekanik, khususnya mekanika fluida, dan untuk kepeloporannya dalam probabilitas dan statistik. Namanya disebut dalam prinsip Bernoulli, contoh tertentu dari konservasi energi yang menggambarkan matematika dari mekanisme yang mendasari pengoperasian dua teknologi penting dari abad ke-20, yaitu karburator dan sayap pesawat. Daniel Bernoulli lahir pada 8 Februari 1700 di Groningen, Republik Belanda. Ia adalah anak dari Johan Bernoulli, seorang ahli matematika di kota Groningen. Kakaknya yang bernama Nicolaus II Bernoulli dan pamannya Jacob Bernoulli juga merupakan ahli matematika. Pada awalnya, ayahnya menginginkan Daniel untuk menjadi pedagang atau bekerja di bidang bisnis. Pada usia 13 tahun, Daniel mempelajari logika dan filosofi di Universitas Basel. Namun, saat berkuliah, dia tetap mempelajari kalkulus dari ayahnya dan kakaknya. Daniel juga mempelajari ilmu kedokteran dan meraih gelar doktoral di bidang tersebut atas aplikasi matematika fisik di dalam dunia kedokteran yang ia kemukakan. Dalam Hydrodynamics 1738, ia meletakkan dasar bagi teori kinetik gas dan menerapkan ide untuk menjelaskan hukum Boyle. Dia bekerja dengan Euler pada elastisitas dan pengembangan persamaan balok Euler-Bernoulli. Prinsip Bernoulli digunakan dalam aerodinamika. Akhir hidup Daniel Bernoulli meninggal pada 17 Maret 1782 pada umur yang ke-82 di Basel, Republik Swiss. Selanjutnya yang kedua, fenomena penemuan konsep Bernoulli. Kisah yang mendasari konsep penemuan Bernoulli berawal pada tahun 1598 ketika Benedetto Castelli menyangkal cara Giovanni Fontana mengukur aliran di sungai. Karena menurut kecepatan apa yang harus diperhitungkan. Pada tahun 1625, Castelli menetapkan persamaan yang menyandang namanya dengan Q sama dengan AV. Galileo Galilei mengusulkan agar benda yang mengalami percepatan yang seragam ketika jatuh ke ruang hampa. Isaac Newton mengatakan bahwa air memiliki penurunan yang efektif di dalam tangki. Dan akhirnya, Daniel Bernoulli bertugas menjelaskan dan mengklarifikasi teka-teki kolom ganda sehingga memunculkan prinsipnya. Nah, bunyi pernyataan prinsip Bernoulli menetapkan hal-hal berikut, yaitu dalam aliran horizontal fluida, titik-titik dengan kecepatan tertinggi, fluida akan memiliki tekanan lebih sedikit daripada titik yang memiliki kecepatan paling rendah. Persamaan hukum Bernoulli berkaitan dengan tekanan, kecepatan, dan ketinggian dari dua titik aliran fluida dengan massa jenis tertentu. Persamaan tersebut berdasarkan kekalahan energi mekanik dan tekanan, di mana tekanan ditambah energi kinetik ditambah energi potensial sama dengan konstan, atau P1 ditambah setengah PV1 kuadrat ditambah PGH1 sama dengan P2 ditambah setengah PV2 kuadrat ditambah PGH2 dengan keterangan sebagai berikut. Dan pada bagian terakhir, penerapan hukum Bernoulli dalam kehidupan masa kini dapat ditemukan pada pipa venturimeter atau alat yang digunakan untuk mengukur kelajuan aliran zat cair. Manometer, alat yang digunakan untuk mengukur tekanan udara di ruang tertutup. Tabung pipot atau alat untuk mengukur kelajuan gas dalam pipa. Kemudian perhitungan gaya angkat, lift pada sayap pesawat. Perhitungan untuk mencari tekanan yang hilang pada aliran atau pressure losses, parfum dan obat-obatan nyamuk semprot, dan terobong asap. Sekian penjelasan dan presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan.
Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga bermanfaat.